Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Kita berjumpa kembali dalam Efrata Diffusion. Mata Yesus bagian yang keempat. Mata melihat, hati tergerak. Dalam Markus 6:34 beginilah firman Tuhan. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Saya mau mengajak Bapak Ibu dan Saudara berpikir sejenak. Coba bayangkan Anda sudah letih dan lelah dalam bekerja seharian. Dan Anda ingin istirahat. Anda ingin mencari tempat yang tenang untuk beristirahat, melepas kepenatan. Baru saja Anda mau istirahat, banyak orang mencari Anda dan minta tolong kepada Anda. Bagaimana kira-kira respon Anda? Ketika Yesus sibuk melakukan pelayanan seharian, makan pun mereka tidak sempat. Dia lelah, ingin istirahat. Maka dia berkata kepada murid-muridnya, marilah kita ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi waktu mereka berangkat, banyak orang yang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka, sehingga orang-orang di semua kota datang menjumpai mereka melalui jalan darat. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak datang mencari dia. Yang coba kita perhatikan, bagaimana reaksi Yesus? Apakah dia menggerutu, bersungut-sungut, dan menolak mereka? Alkitab mengatakan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Belas kasihan adalah dorongan kasih dari dalam hati. Melihat orang banyak datang kepadanya, sekalipun dalam kelelahan dan keletihan, hatinya selalu tergerak menolong orang yang datang kepadanya. Hatinya tergerak mengajarkan tentang kerajaan Allah, mengajarkan firman Allah. Hatinya tergerak memberi apa yang ada padanya kepada orang yang datang mencari dia. Hatinya tergerak menyembuhkan orang yang sakit. Dia tidak menahan-nahan apa yang ada padanya. Ia memberikannya dengan cuma-cuma. Ketika hari sudah mulai malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, hari sudah mulai malam, suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar sini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Hatinya yang penuh belas kasihan tidak tega menyuruh orang yang datang kepadanya pulang dengan kelaparan. Dia bertanya kepada murid-muridnya, berapa banyak roti yang ada pada kamu? Mereka berkata, 5 roti 2 ikan. Ia mengambil 5 roti dan 2 ikan, lalu menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti dan membagi-bagikannya kepada murid-muridnya. Demikian juga dengan kedua ikan. Yang ikut makan ada 5.000 orang laki-laki dan masih ada sisa 12 bakul. Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan berfokus kepada mujizat 5 roti dan 2 ikan yang dapat memberi makan 5.000 orang. Tetapi berfokuslah kepada hati Yesus yang penuh belas kasihan. Mujizat itu diperbuatnya karena hatinya tergerak oleh belas kasihan. Hatinya yang penuh belas kasihan kepada orang banyak
membuat dia mengorbankan jam istirahatnya, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Hatinya yang penuh belas kasihan kepada manusia yang berdosa membuat dia mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Hati Yesus penuh belas kasihan. Hatinya selalu digerakkan oleh kasih menolong orang yang datang kepadanya. Bagaimana dengan hati kita? Ketika kita melihat orang banyak, melihat orang yang susah, melihat orang yang membutuhkan pertolongan, apakah hati kita tergerak oleh belas kasihan? Mari kita mencontoh Yesus. Ketika melihat orang banyak, hatinya tergerak oleh belas kasihan menolong mereka. Sebagai pengikut Yesus Kristus, milikilah hati Yesus, hati yang penuh belas kasihan. Tuhan Yesus memberkati.